Nabi Yusuf AS adalah putra Nabi Yakub AS. Sejak kecil, Yusuf dikenal sebagai anak yang sangat tampan dan berakhlak mulia. Suatu malam, ia bermimpi. "Wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Wahai anakku, Janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena mereka bisa merencanakan kejahatan terhadapmu. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia." Nabi Yakub tahu bahwa mimpi itu adalah pertanda besar dari Allah. Ia menyadari Yusuf akan menjadi nabi yang besar. Saudara-saudara Yusuf iri padanya karena perhatian ayah mereka lebih banyak tercurah pada Yusuf. Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai ayah kita daripada kita, padahal kita ini satu golongan besar. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Akhirnya mereka merencanakan membuang Yusuf. Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat yang jauh, agar perhatian ayah tertuju kepada kalian. Namun, salah seorang saudara menolak rencana pembunuhan. Jangan bunuh Yusuf, tapi buanglah dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh para musafir. Mereka meminta izin kepada ayah mereka untuk membawa Yusuf bermain. Wahai ayah kami, izinkanlah dia pergi bersama kami besok agar dia bersenang-senang dan bermain-main. Kami akan menjaganya. Sungguh aku khawatir dia dimakan serigala sementara kalian lengah terhadapnya. Mereka membawa Yusuf, kemudian memasukkannya ke dalam sumur. Lalu mereka pulang sambil menangis dan membuat cerita palsu. Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan oleh serigala. Mereka menunjukkan baju Yusuf yang dilumuri darah palsu. Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan itu. Maka bersabarlah dengan sabar yang indah. Dan hanya kepada Allah aku memohon pertolongan. Beberapa musafir menemukan Yusuf di sumur dan membawanya ke Mesir. Di sana, ia dijual sebagai budak. Oh, ini anak laki-laki. Bawa dia. Mungkin kita bisa menjualnya. Dia dibeli oleh seorang pejabat Mesir, yang dikenal sebagai Al-Aziz. Perlakukan dia dengan baik. Mungkin dia bermanfaat bagi kita, atau kita jadikan dia sebagai anak angkat. Yusuf tumbuh menjadi pria dewasa yang sangat tampan. Istri Al-Aziz tergoda dan mencoba merayunya. Marilah mendekat kepadaku. Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sungguh orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Ia lari, dan istrinya mengejarnya sampai baju Yusuf robek dari belakang. Saat Al-Aziz datang, istrinya membuat fitnah. Apa balasan orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjara atau disiksa? Namun, seorang saksi membela Yusuf. Jika bajunya robek di depan, maka dia yang bersalah. Tapi jika robek di belakang, maka dia yang benar. Setelah dilihat bajunya robek di belakang, Al-Aziz pun berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu daya kalian, wahai wanita. Sungguh tipu daya kalian sangat besar." Meskipun tidak bersalah, Yusuf tetap dipenjara karena tekanan masyarakat. Di penjara, ia menafsirkan mimpi dua narapidana. Aku bermimpi memeras anggur. Aku bermimpi membawa roti di atas kepala dan burung memakan darinya. Yang satu dari kalian akan menjadi pelayan raja dan menuangkan minumannya. Yang satu lagi akan disalib, dan burung akan memakan dari kepalanya. Dan apa yang ditafsirkan Yusuf pun terjadi. Beberapa tahun kemudian, Raja Mesir bermimpi. Aku melihat 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, dan 7 bulir hijau serta 7 bulir kering. Apa artinya? Tidak ada yang bisa menafsirkan, lalu Yusuf diingat kembali oleh mantan napi yang dahulu pernah dibantunya. Kalian akan mengalami 7 tahun masa subur, simpanlah hasilnya, lalu akan datang 7 tahun paceklik yang menghabiskan simpanan itu, kecuali sedikit yang disimpan. Setelah itu akan datang tahun kemudahan, hujan turun dan kalian akan memeras anggur dan minyak. Raja ingin Yusuf dibebaskan dan diangkat sebagai pejabat. Bawalah dia kepadaku. Namun Yusuf menolak keluar sebelum namanya dibersihkan. Tanyakan kepada mereka bagaimana keadaan tangan-tangan wanita yang memotong jari mereka. Sungguh Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Setelah terbukti bahwa Yusuf tidak bersalah, ia pun keluar dan diangkat sebagai pejabat negara. Setelah masa paceklik datang, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli makanan, tanpa tahu bahwa Yusuf kini menjadi pejabat tinggi. Mereka tidak mengenalku, padahal aku mengenal mereka. Yusuf memberikan mereka makanan dan meminta mereka membawa Bunyamin, adiknya, jika ingin bantuan lagi.
Saat mereka datang kembali, Yusuf menahan Bunyamin. Wahai Aziz, sesungguhnya dia punya ayah yang sangat tua. Ambillah salah satu dari kami sebagai ganti. Kami berlindung kepada Allah dari menahan orang yang bukan pelaku, karena itu tidak adil. Akhirnya, Yusuf mengungkap jati dirinya. Apakah kalian tahu apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya saat kalian dalam kejahilan? Apakah kamu Yusuf? Akulah Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada kami. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan sabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik, mereka pun meminta maaf. Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah. Tidak ada celaan atas kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Yusuf meminta baju untuk diberikan kepada ayahnya agar bisa sembuh dari kebutaannya. Saat baju itu disentuhkan ke wajah Yakub, ia bisa melihat kembali. Akhirnya seluruh keluarga Yusuf datang ke Mesir, dan Yusuf menyambut mereka. Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku dahulu. Sungguh Tuhanku telah mewujudkannya dengan benar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.